Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Beno Arif dari Forum News Network. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Ini soal pembongkaran pagar laut di pantai utara Banten oleh TNI Angkatan Laut. Trenggono meminta agar pagar laut itu jangan dulu dibongkar, karena itu kata dia merupakan barang bukti yang sedang dilakukan pengusutan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Bukankah pembongkaran pagar itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut karena perintah dari Presiden Prabowo? Apakah Menteri Kelautan membangkang dan melawan perintah Presiden? Bersama dengan pernyataan Menteri Kelautan itu hari ini, TNI Angkatan Laut ternyata tidak melanjutkan pembongkaran pagar itu. Alasannya itu sedang dilakukan evaluasi, ya. Padahal kemarin katanya mereka itu akan melakukan pembongkaran dan targetnya setiap hari 2 kilometer dan itu mungkin diperkirakan buat bisa mereka selesaikan dalam waktu 10 hari. Saya tadinya memperkirakan 15 hari ya karena 2 meter 30 dibagi 2. Kalau pencabutan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, ya maksudnya yang memasang pagar bambu itu segala macam kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya, kata Menteri Trenggono itu di sela-sela acara bersih laut di Pantai Kedonganan Jimbaran Bali hari ini, hari Ahad tanggal 19 Januari 2025. Seperti kemarin saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya. Ya saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum baru bisa. Maksudnya itu bisa dicabut pagar lampunya ya. Sampai di sini pernyataan Menteri Trenggono cukup masuk akal kalau benar seperti itu yang dia katakan. Karena berdasarkan penjelasan dari Dirjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho, yang tanggal 9 Januari lalu memimpin penyegelan itu, mereka tengah melakukan penyelidikan dan dalam waktu 20 hari ke depan itu baru akan dibongkar. Artinya setelah ketahuan siapa yang memiliki pagar itu. Kalau 20 hari dan waktu itu penyegelan tanggal 9 Januari kan berarti pada tanggal 29 Januari mendatang itu pagar itu dibongkar setelah mereka mengetahui siapa pemilik pagarnya. Masalahnya ini Menteri Trenggono kemudian menyebut bahwa mereka mendapat informasi pemilik pagar itu adalah nelayan. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kami mendapat informasi katanya perkumpulan nelayan yang memasang pagar bambu itu ya, sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, ini pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tapi belum datang. Dan kami itu dibantu polisi juga katanya. Trenggono itu menegaskan pemasangan pagar bambu itu ilegal. Dia menyebut ada sanksi administrasi bagi yang terbukti melanggar aturan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh pembangunan laut harus ada izin kesesuaian ruang laut. Jadi apabila tidak dilakukan maka akan kami hentikan, lalu akan kami proses administratif. Jadi ini bukan pidana ya, lebih pada proses administratif saja, berarti denda dan sebagainya gitu ya. Kalau benar yang dikatakan oleh Trenggono itu bahwa yang mereka panggil itu adalah nelayan, hanya nelayan mana yang dia panggil ini? Apakah mereka ini adalah sekelompok anak muda yang pada waktu itu menamakan dirinya Jaringan Rakyat Pantura, yang oleh sejumlah media disebut mengklaim bahwa yang memasang pagar itu adalah mereka dan itu hasil dari swadaya para nelayan. Setelah beritanya heboh dan banyak kalangan yang mempertanyakan, bukan hanya mempertanyakan, mencemooh dan menyatakan tidak percaya kalau mereka yang membangun, koordinator Jaringan Rakyat Pantura, Sandi Marta Praja, membantah bahwa mereka pernah mengklaim membangun pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Saya menyaksikan ini, saya nonton ini ketika dia dihadirkan dalam sebuah talkshow di sebuah stasiun televisi. Sandi menyatakan dia nggak pernah kok mengklaim membangun pagar itu katanya. Dia bolak-balik katanya putar lagi videonya, tidak ada pernyataan semacam itu. Dia menjelaskan bahwa mereka itu turun ke lapangan dan mendapatkan pengakuan dan informasi dari para nelayan. Ini jadi semacam ini ya, kelihatannya mungkin survei gitu ya. Pagar itu dibangun oleh para nelayan secara swadaya untuk mengantisipasi bencana megatrust yang dapat menyebabkan tsunami dan merusak pantai serta infrastruktur. Ya, namun seperti Anda ketahui semua, saya kira pengakuan Sandi itu termasuk Anda ya pasti nggak percaya dan banyak orang yang mentertawakan Sandi ini. Pembangunan pagar lebih dari 30 kilometer itu biayanya itu diperkirakan menelan puluhan miliar gitu dan tidak mungkin dilakukan oleh nelayan. Ini kan pendapatan nelayan aja sehari waktu sebelum ada pagar cuma 150.000 dan kemudian ketika ada pagar itu turun jadi 50 sampai 70.000, kok bisa membangun pagar sampai 30 kilometer dan apa kepentingannya para nelayan memikirkan megatrust terus kemudian sampai soal abrasi
dan menjaga infrastruktur. Nggak mungkin lah nelayan pikirannya sejauh itu. Buat mereka itu mikirkan hidup sehari-hari saja sudah buat mereka sudah sangat berat. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Johan Rosihan yang turun ke lapangan itu mendapatkan informasi dan data dari lapangan dan dia meyakini bahwa yang membangun pagar itu adalah PT Agung Sedayu Group. Dia nggak percaya kalau ada nelayan swadaya yang bangun pagar itu. Agung Sedayu Group ini milik Taipan Aguan. Dia mendapatkan proyek strategis nasional di era Jokowi untuk membangun kawasan wisata Tropical Coastline. Ya, ini di Pantai Indah Kapuk 2 dan bersama dengan itu mereka juga melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11. Itu di sepanjang kawasan yang kini dipagar itu. Tetapi belakangan setelah mereka mendapatkan PSN, pelang-pelangnya diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2 semua gitu. Itu yang oleh Said Didu disebut menyelundupkan hukum itu ya, ngakalin hukum lah gitu. Atau kalau kata Menteri ATR itu mendompleng gitu, mendompleng proyek strategis nasional. Ini pagarnya itu kalau dilihat dari peta desanya itu meliputi 16 desa di 6 kecamatan dan 5 kecamatan di Tangerang dan 1 kecamatan di Serang. Ini luas banget ya karena kan ini yang pagarnya panjangnya, belum luasnya itu. Bukan hanya Johan Rosian yang meyakini pagar itu dibangun oleh Pantai Indah Kapuk, para wartawan, LSM, tokoh-tokoh nelayan di kawasan itu juga, kemudian tentu saja Said Didu menyebutnya nama Aguan yang melalui Agung Sedayu Group yang melalui proyek itu. Kalau Said Didu sih nggak perlu dipertanyakan lagi ya, karena sejak awal kan dia tegas menyebut Agung Sedayu Group itu tengah membangun negara dalam negara. Pada waktu itu dia menyebutnya sampai 100.000 hektaran yang lahan akan dibebaskan itu. Wilayahnya itu jauh lebih gede dibandingin Jakarta, bahkan juga lebih luas dibandingkan Singapura. Jadi sangat aneh kalau Menteri Trenggono ya tetap menyebut bahwa mereka tengah menyelidiki siapa pemilik pagar itu dan menyebut kelompok nelayan yang mereka panggil untuk ditanya benarkah itu milik mereka. Saya kira sebagai Menteri Kelautan Pak Trenggono sudah paham lah kayak gini ini nggak masuk akal alasan semacam itu. Jadi sebaiknya ya jangan disebut-sebut lagi lah semacam itu, memalukan lah kalau seorang menteri kelautan kemudian mempercayai bahwa itu nelayan yang membangun pagar sepanjang itu. Sebelum Trenggono menyampaikan kekecewaan secara terbuka karena kenapa kok pagarnya dibongkar, staf khusus Menteri Kelautan Doni Ismanto itu sudah menyampaikan hal itu dan dia meminta agar lain kali ada koordinasi yang lebih baik dengan Kementerian Kelautan kalau mau melakukan langkah-langkah semacam itu. Ini saya membacanya di Republika Online. Ditulisnya begini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP. Langkah tersebut menurut KKP berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan. Kami berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi ke depan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi ini dikatakan Doni Ismanto, staf khusus Menteri Kelautan ketika dihubungi pada hari Sabtu malam. Ya, jadi pada pagi sampai siangnya dilakukan pembongkaran, dan ini komentar malam harinya seperti itu. Dan kemudian dijelaskan bahwa ada 600 personil dari TNI AL bersama nelayan yang melakukan pembongkaran pada hari Sabtu itu, dimulai pada pukul 8.30 dan menurut Doni, penyidikan terhadap pemagaran laut sepanjang 30 km yang ada di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten itu tetap akan berlanjut meskipun telah dilakukan pembongkaran. Jadi ini proses penyidikan terkait kasus itu terus berjalan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait. Doni menyatakan bahwa KKP bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut. Tadi disebutkan oleh Menteri KKP, Menteri Kelautan itu bekerja sama dengan polisi. Dan Doni menyatakan KKP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ruang laut dilakukan sesuai koridor hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Pak Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya, katanya. Doni katanya dia mengapresiasi peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung kepentingan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Dan KKP, kata Doni, juga berkomitmen untuk menjaga sinergi dengan TNI AL dan semua pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Kalau mendengar pernyataan Pak Doni ini indah banget ya. Tapi jangan lupa ya, pagar ini sudah dibangun 1 tahun yang lalu malahan kalau nelayan menyebutnya. Kenapa baru sekarang ini ribut-ribut, dan ternyata pagar semacam ini kan bukan hanya di
Tangerang banyak di tempat-tempat lain ya di Indonesia ini. Tapi oke lah, kita ikuti lagi apa penjelasan Doni. Dia menyatakan berbekal komunikasi dan kerjasama yang baik, kami yakin tantangan ini dapat diselesaikan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan negara. Nah, siapa ya yang dimaksud oleh Doni Ismanto koordinasinya kurang baik itu? Pembongkaran kan dilakukan oleh TNI AL sebagaimana disampaikan oleh Komandan Lantamal 3 Brigjen Marinir Hari Indarto. Itu mereka mendapat perintah langsung dari Presiden ini yang disampaikan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Sebagai prajurit ketika Presiden sebagai pemimpin tertinggi memerintahkan pasukan pasti langsung bergerak. Kalau tidak bisa disebut insubordinasi. Di militer melawan perintah atasan apalagi itu berasal dari Presiden hukumannya itu sangat berat. Jadi mereka tanpa babi bu langsung hajar aja di lapangan gitu ya. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi? Apakah Kepala Staf TNI Angkatan Laut salah memahami perintah Presiden? Tapi kalau kita menyimak pernyataan Ahmad Muzani, Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra, dapat dipastikan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Laut tidak salah memahami perintah Presiden. Ahmad Muzani pada tanggal 15 Januari menyatakan perintah Presiden tegas, cabut dan usut. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ya. Tapi hanya mencabut saja, kalau ngusut itu bukan ranahnya TNI Angkatan Laut. Sementara kalau maunya Menteri Kelautan tadi kan maksudnya usut dulu setelah jelas pemiliknya baru dicabut. Kalau seperti itu justru pertanyaannya mengapa Menteri Kelautan tidak menjalankan instruksi Presiden? Apakah itu bisa diartikan melawan perintah Presiden? Ya lepas siapa yang benar dan siapa yang salah di lapangan itu sekarang ini terjadi perkembangan yang menarik. Hari ini ya itu tidak ada operasi pencabutan lagi ya seperti yang dilakukan kemarin, pencabutan pagar besar-besaran. Dihentikan hari ini ya, atau tentara TNI nyebutnya ditunda dulu. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut mengatakan operasi pembongkaran belum dilanjutkan karena masih melakukan evaluasi. Mereka sedang menunggu hasil evaluasi setelah pembongkaran pertama pada hari Sabtu kemarin. TNI AL mengaku mereka memiliki kendala dalam penggunaan material atau armada dalam proses pembongkaran pagar laut. Kapal jenis tugboat yang dapat membongkar pagar dengan efektif justru tidak dapat digunakan karena kedalaman laut yang dangkal di lokasi pagar itu. Pada pembongkaran hari pertama mereka mengandalkan kapal dan speedboat yang menampung pasukan. Jadi memang bukan untuk bongkar-bongkar semacam itu ya. Ini saya lihat memang speedboatnya untuk menampung pasukan, mengangkut pasukan, juga digunakan untuk menarik pagar-pagar tadi ya, seperti yang kita lihat di dalam video ini akan terlihat ini menggunakan speedboat ya. Dan katanya sih mekanisme tersebut dinilai terlalu lama dan membongkar pagar laut yang panjang untuk membongkar pagar laut yang panjangnya sampai 30,16 km itu. Nah, kapan mau dilanjutkan? Dinas Penerangan Angkatan Laut menyatakan mereka belum bisa memastikan kapan operasi pembongkaran pagar laut itu akan dilanjutkan. Mereka minta ini wartawan terus menantikan informasi selanjutnya ya, nanti akan ada update